Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan untuk kita semua, seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap dan mempelajari akan ilmu rohani, ilmu ajaran rohani, ilmu agama rohani yang datang dari sisi Sang Maha Rohani. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, santai sejenak menikmati pagi hari dengan kopi dan udut untuk menemani pagi hari ini. Saudara-saudaraku, pemirsa di seluruh penjuru Nusantara dan dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu sering kami menyampaikan berkenaan dengan hal-hal yang sangat penting, sangat urgent sekali, yaitu tentang kehidupan manusia dan alam semesta ini. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa hakikat hidupnya manusia adalah karena adanya unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang bersemayam di balik jasmani manusia. Para tokoh ajaran agama, para sesepuh atau orang tua kita terdahulu seringkali menasehati dan mengamanahkan akan kehidupan manusia di dunia ini harus diketahui sejatinya diri manusia. Nah, sejatinya diri manusia ini adalah nasihat daripada leluhur kita atau orang tua kita atau para tokoh pemberi petunjuk ajaran atau tokoh agama. Sejatinya diri manusia itu perlu diketahui lewat ilmu tentunya. Nah, berkenaan dengan ilmu, maka kita harus merenung dan berpikir bahwa hakikat ilmu itu ada pemiliknya dan datang dari sang pemilik, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Dalam sebutan agama-agama, keyakinan-keyakinan di dunia ini banyak sebutannya. Seperti di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Dipastikan ilmunya pun satu, ajarannya pun satu.
dan menciptakan alam semesta ini atau dunia pun satu. Dan alam yang tidak terlihat pun satu, yaitu alam akhirat. Maka ini harus menjadi pemahaman dan perenungan pada diri manusia. Semuanya itu berasal dari yang satu. Tuhan yang satu yang bersemayam, yang tidak mungkin terjangkau oleh panca indera manusia, karena Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Dalam sebutan bahasa agama Islam, Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Dia maha gaib, maha rahasia di alam rahasia. Namun Tuhan menguasai alam rahasia dan alam yang wujud, atau disebut di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Dia raja dunia akhirat, atau yang menguasai dunia dan akhirat, artinya yang menguasai alam wujud fisik dan alam yang tidak wujud rahasia atau metafisik atau alam akhirat. Kita ketahui bersama, saudara-saudaraku, bahwa untuk mengetahui, untuk terhubung, untuk berhubungan dengan Tuhan yang di laisa kamitslihi syai'un, atau yang maha gaib, tak terhingga, dan kita tidak tahu karena dia sangat rahasia. Di alam rahasia dia tetap rahasia, dan dia tiada awal tiada akhir. Maka itu sangat sulit untuk kita ketahui. Namun dia, Tuhan, mempunyai sistem untuk sampai ke dunia ini. Sistem yang dibuat oleh Tuhan sendiri, atau menjadi dasar pakem, dasar perjalanan kehidupan, atau dasar perjalanan rahasianya, yang rahasianya itu mewujud ke dunia, yaitu unsur rahasia kebesaran persifatannya yang mewujud di dunia sebagai tanda akbarnya, sebagai tanda manifestasinya di dunia. Dan inilah hal yang sangat terpenting untuk diketahui oleh seluruh umat manusia sedunia. Hal ini sudah diajarkan atau disampaikan atau diinformasikan oleh para kekasih-kasih Tuhan, atau wakil-wakil Tuhan, atau manusia si pembawa risalah ajaran agama Tuhan, di mana pakem tersebut, khususnya di agama Islam, ada ayat sebagai dalil, sebagai rujukan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai pakem, yaitu ayat atau surat An-Nisa ayat 59, yang di bagian ayat tersebut berbunyi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, taatlah pada Allah, artinya taatlah pada Tuhan yang Maha Esa. Ati Rasul, dan taatlah pada Rasul, artinya utusan. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya utusan. Utusan Tuhan, utusan Allah. Jika utusan Tuhan atau utusan Allah, maka utusan itu berasal dari yang mengutus, berasal dari sisi yang mengutus atau unsur Tuhan yang diutus. Jika Tuhan rahasia, maha rahasia, maka yang diutus pun unsur Tuhan yang rahasia pula. Jika Tuhan di maha akhirat, maka unsur yang diutus alam selanjutnya,
atau alam di bawah maha akhirat itu, yaitu alam akhirat. Nah, disitulah alam utusan. Nah, alam utusan atau alam akhirat itu adalah alam di mana unsur Tuhan keseluruhannya yang diutus. Ya. Dari dunia sebutan nama-namanya sudah sering dijelaskan di alam akhirat itu, ya, atau alam utusan itu. Nah, itulah alam yang kedua, alam di bawahnya alam sang pengutus atau alam utusan, alam akhirat. Dari disitulah alam utusan atau alam rasul. Kalau di Islam alam Rasulullah, gitu, utusan Allah. Atau jika Allah atau Tuhan itu Maha Nur, disitulah alam utusan nurnya Tuhan, nurnya Allah yang diutus. Jika Tuhan Maha Cahaya, maka alam yang di bawahnya itu atau alam yang kedua itu adalah alam cahaya, seperti itu, dan sebagainya. Nah, itu alam utusan. Kemudian karena sifatnya masih rahasia, ya, tidak mungkin akan diketahui oleh manusia, seperti itu, dan masih alam rahasia, maka Tuhan dengan sistemnya utusan tadi yang berupa unsur rahasia kebesaran persifatannya wujud ke dunia, karena sifatnya wujud. Unsur yang diutus adalah persifatan, dan di dunia sifatnya mewujud, maka alam wujud. Nah, alam yang tadi itu alam di atas alam dunia disebut juga alam kidam, alam terdahulu, ya. Alam dunia adalah alam baharu, alam terakhir, ya. Alam awal adalah alam maha, alam yang kedua adalah alam akhirat, dan yang ketiga adalah alam dunia, alam wujud, alam terakhir. Artinya rahasia yang mewujud. Nah, semua rahasianya mewujud ke dunia. Nah, inilah yang harus menjadi perenungan dan berpikir manusia. Di dunia ini, ya, sifat-sifatnya mewujud. Sifat kalamnya mewujud. Sifat afalnya, asma'nya, zatnya, semuanya mewujud. Sifat rahasianya mewujud semua ke dunia. Nah, ini menjadi tanda, menjadi petunjuk, ya, menjadi penjelas dan menjadi pembeda seharusnya. Dan kalam wahyunya, semua kita ketahui bahwa kalam wahyunya itu mewujud menjadi kitab suci. Nah, dari alam rahasia mewujud ke alam dunia menjadi kitab suci, alam baharu, alam yang terakhir. Ya, dari alam rahasia mewujud ke alam dunia, alam akhir, menjadi nyata. Nah, sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Kalamnya ini, wahyu ini atau firmannya ini adalah sebuah petunjuk, suatu petunjuk, suatu penjelas dan pembeda. Maka kitab yang dari kalamnya mewujud itu, kalam Tuhan itu, harus kita pahami, kita ketahui maksud dan tujuannya. Nah, manusia umum tidak akan tahu. Manusia umum tidak akan tahu daripada sifat kalamnya yang mewujud ke kitab suci itu, karena kitab suci itu adalah kitab baharu, kitab yang terlihat oleh panca indera manusia, dan sedangkan kalamnya dia kalam kodim, kalam rahasia. Nah, untuk mengetahui kalam rahasianya harus melalui terakhir tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, wa ulil amri minkum adalah alam dunia, di mana ulil amri minkum itu adalah seorang manusia yang menjadi pemimpin dan pembimbing umat manusia di dunia. Kalau Rasul itu alamnya akhirat,
Rasul itu bukan manusia, dia utusan Tuhan yang datang dari sisi Tuhan, unsur Tuhan. Nah, unsur Tuhan itu ya mewujud atau karena sebuah kesifatan mewujud di dunia yang disebut ulil amri minkum. Nah, dia pun analogikanya juga seorang utusan atau utusan Tuhan, karena di balik manusia itu bersemayam rahasia Tuhan yang membawa risalah ajaran agama Tuhan, agama samawi, agama kodim, agama rahasia. Nah, untuk mengetahui kitab-kitab suci dari berbagai agama, merek agama, itu harus ada panduannya. Panduannya adalah seorang manusia yang mampu membimbing dan memimpin membacakan kalam-kalam dari kalam kodimnya, kalam rahasianya, mewujud kepada kalam kenyataan, kalam kitab suci, sehingga nanti diberi petunjuk, diarahkan tentang bacaan kitab suci, ayat-ayat atau firman-firman atau wahyu-wahyu itu dibacakan, ya dibacakan menjadi petunjuk kepada umat melalui yang tadi itu seorang manusia yang menjadi wadah sebagai pemimpin dan pembimbing, wakil Tuhan di dunia yang mengarahkan, yang memberi petunjuk tentang wahyu-wahyu kalam-kalam Tuhan di dunia sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Nah, setiap zamannya ada manusia yang dijadikan wadah, tempat untuk menyampaikan ajaran agama Tuhan atau agama langit atau agama samawi atau agama kodim atau agama ruhani, seperti itu. Jadi ajarannya ajaran ilmu rohani, karena agamanya agama rohani, ilmu rohani, guru rohani dari Sang Maha Rohani, seperti itu saudara-saudaraku. Nah, di setiap zaman ada ulil amri minkum yang diawali dengan seorang manusia yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam, manusia pertama, misalkan seperti itu. Siapapun manusia pertama itulah manusia yang dijadikan si pembawa risalah. Ya, dalam agama Islam disebut ulil amri minkum di surat An-Nisa ayat 59, seperti itu. Dan di surat-surat yang lain ada, dia adalah laqad ja'akum di surat At-Taubah ayat 128, dan dia adalah falam tajida lahu waliyam mursida di surat Al-Kahfi ayat 17. Dan manusia itu adalah sebagai channel, sebagai wasilah, sebagai sarana penghubung, ya, sebagai channel atau tali penghubung, sarana penghubung dari dunia ke akhirat antara manusia dengan Tuhan lewat utusannya yang disebut wabtaghu ilaihil wasilah untuk wajahidu fisabilihi, seperti itu, yaitu Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 35. Jadi banyak sekali surat-surat, ayat-ayat yang menjelaskan akan wakil Tuhan di dunia di setiap zamannya atau ulil amri minkum itu, seperti itu. Harus bertemu dengan wakil Tuhan di dunia, ulil amri minkum itu hanya satu setiap zamannya di dunia ini, seperti itu. Nah, inilah yang sangat penting untuk seluruh umat manusia dunia. Dengan manusia itu, seluruh umat manusia bisa terhubung dengan Tuhan karena akan diajarkan cara praktek, cara jalan, rukun syaratnya, tekniknya, metodologinya oleh manusia tersebut. Sebab dia yang membawa amanah perjalanan hidup untuk terhubung dengan Sang Maha Hidup, seperti itu. Dan ini tidak bisa diabaikan. Dan pakem dari Tuhan itu tentang risalah kerasulan, yaitu tadi tentang utusan, risalah kerasulan, risalah agama, itu
di zaman ini harus diketahui. Kalau tidak, menganggap tidak ada lagi utusan atau tidak ada rasul, maka tidak mungkin ada hubungan manusia dengan Tuhan. Karena rasul atau utusan Tuhan itu bukan manusia, dia adalah nurnya Tuhan, nur ilahi, cahaya Tuhan. Dia adalah unsurnya Tuhan yang ada di dunia. Ya, kalau di fisikanya dia tidak berupa wujud, dia adalah sebuah energi. Dan secara ilmu fisika atau ilmiah, bahwa dunia ini adalah kekalan energi, dan di dunia ini pasti ada energi, kekalan energi. Ya, seperti itu, sebagai tanda kebesaran Tuhan yang mewujud. Nah, untuk bersama Tuhan, manusia di dunia ini harus tadi ketemu dengan ulil amri minkum. Ya, akan diajarkan teknik cara jalan untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, ada dalil yang menyebutkan awal manusia itu harus berlindung kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, lebur kepada Tuhan, agar tidak salah jalan, agar tidak tersesat, agar tidak tertipu. Seperti itu, berlindung kepada Tuhan agar terhindar dari godaan, bahasanya setan yang terkutuk. Nah, hal itu adalah berlindung kepada Tuhan, masuk ke dalam ranah unsur rahasia Tuhan agar tidak tersesat, ya, agar tidak terombang-ambing, tapi terarah, karena dibimbing langsung oleh Tuhan sendiri nantinya jika sudah bersama Tuhan. Nah, dalil ini bagi umat Islam dikatakan dalam kitab sucinya atau difirmankan kitab sucinya berupa ta'awud, yaitu dalil yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, akunya di dunia, karena akunya di dunia, tentu saja akunya manusia, dan berlindung kepada dia, akunya yang di alam akhirat adalah Tuhan. Seperti itu, kembali pada wujud awal, kembali kepada rohani, unsur Tuhan. Manusia harus kembali kepada unsur Tuhan, yaitu unsur rohani, berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada Allah. Dari alam dunia berjalan masuk ke alam akhirat. Antara dunia dan akhirat ini adalah suatu tempat yang berbeda. Dunia adalah alam fisika, sedangkan akhirat adalah alam metafisika. Dunia alam wujud, kenyataan, realita, fakta, dan akhirat adalah alam rahasia, metafisika, berupa unsur rahasia kebesaran persifatan. Nah, inilah yang sangat penting bagi manusia sedunia untuk mempelajari akan ilmu rahasia, ilmu akhirat, ilmu rohani, ilmu yang kodim, ilmu yang kidam, ilmu yang terdahulu. Kalau dunia ini adalah ilmu baharu. Ilmu yang pertama awal adalah ilmu kodim atau kidam, seperti ilmu yang kekal, ilmu yang abadi. Ya, dia tidak berlafadz huruf dan tulisan, la harfin wala bisautin, seperti itu. Nah, ini penting untuk kita semua manusia, ya, agar kita bisa masuk ke dalam ayat lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi antara dunia alam fisik, alam wujud, alam kenyataan, masuk ke alam akhirat, alam rahasia, alam ruhani, alamnya ruhani, alam rahasia Tuhan, alam terdahulu. Nah, fasilitas
antara dunia dan akhirat, di situ ada jalan yang satu, jalan yang lurus, tidak ada jalan lain ya. Untuk menuju Tuhan itu hanya ada satu, jalannya jalan lurus, jalan Shiratal Mustaqim, jalan dari dunia menuju akhirat, alam fisik, alam kenyataan, alam menuju alam rahasia, seperti itu. Dan itu harus dikerjakan, dilakukan, diproses, dipraktekkan selagi masih hidup manusianya. Jangan menunggu mati, menunggu terpisah antara ruh dan jasad. Selagi masih hidup bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, berkalam, untuk menyampaikan kembali tentang perjalanan hidup. Ya, perjalanan masuk ke alam akhirat, alam rahasia, alam ketuhanan, alam yang tidak wujud. Di situ pentingnya. Jangan nunggu sudah mati masuk alam akhirat. Dia akan buta, tuli dan bisu, dan tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menyampaikan apa-apa. Jika manusia masuk ke alam akhirat, alam rahasia, alam roh, kemudian dia masih hidup, dia bisa menyampaikan kembali kepada manusia yang lain sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda, dan untuk mengikuti jalan tersebut, seperti itu. Jadi akhirat kita masuki sekarang juga selagi masih hidup, dan kita sampaikan kembali kepada saudara-saudara kita manusia yang masih di dunia, menyampaikan kabar tentang akhirat sekarang juga, agar manusia itu bisa pulang kembali pada Tuhan, ke akhirat. Ya, kalau bahasa di Islamnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Seperti itu, dan harus disampaikan kembali kepada saudara-saudara kita manusia sedunia ini sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Nah, itulah kalam Tuhan, firman Tuhan yang awal, bahwa manusia yang ada di dunia ini harus ketemu dengan wakilnya di dunia sebagai guru, pembimbing, pemimpin, untuk belajar tentang masuk ke alam akhirat dari alam dunia, yaitu melalui jembatan Shiratal Mustaqim, jalan lurus. Dikiaskan jalan rambut dibelah 7 memang sangat sulit, seperti itu, karena perjalanan rohani, perjalanan kesucian, yang dilakukan, yang dipraktikkan di dunia itu sangat sulit, karena selalu saja tergoda oleh hawa nafsu manusia, keinginan dunia, kemelekatan dunia, seperti itu. Padahal dunia pun memang harus dikuasai, ya, harus digenggam. Ya, dunia ini harus dikuasai dan digenggam untuk kemaslahatan, ya, kemaslahatannya. Ya, bahasanya bahwa manusia yang hidup bersama Tuhan itu harus, ya, banyak harta, istilahnya mempunyai dan memiliki harta yang berlimpah, namun harta itu menjadi fasilitas kebaikan, berjuang di jalan Tuhan, jadi dunia mazraatul akhirah, seperti itu, jika paham dengan ilmunya dan dibimbing oleh gurunya, seperti itu. Nah, kembali kepada tadi, bahwa manusia untuk hidup bersama Tuhan harus masuk ke alam Tuhan, alam akhirat, alam rahasia, alam ruh, alam rohani, lewat jembatan Shiratal Mustaqim, seperti itu. Ya, jika manusia belum pernah memasuki alam ruh, alam rahasia, di diri manusia itu ada alam rahasia, ya kan, alam ruh, alam rohani, alam rahasia, maka manusia tidak bisa hidup bersama Tuhan. Perintahnya udkhulu silmi kafah, masuklah ke dalam dirimu secara keseluruhan. Artinya masuk itu antara alam dunia dan alam akhirat
alam fisik dengan alam metafisik, alam kenyataan dengan alam rahasia terhubung, antara jasmani dan rohani terhubung, bersinergi linear lewat hubungan tadi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, untuk masuk ke alam akhirat, kita ketahui bersama bahwa rata-rata masuk ke alam akhirat itu mati dulu. Benar, mati dulu. Namun di sini ada metodologi, ada cara jalan, ada rukun syarat, ada teknik mematikan tentang kemelekatan dunia. Ya, teknik tersebut sudah dipakai oleh para hamba-hamba terdahulu. Dari setiap ajaran agama ada teknik yang mematikan kemelekatan dunia selagi masih hidup, bukan mati yang sebenarnya, berpisahnya ruh dan jasad, bukan, selagi masih hidup. Kalau di Nasrani namanya baptis, kalau di Hindu Buddha namanya inisiasi, kalau di Islam namanya baiat. Baiat mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Kalau di kejawen itu atau di kapitayan itu mati sejeroning urip, ya, sejeroning urip, seperti itu, mati sebelum mati, seperti itu ada tekniknya, caranya seperti Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga itu adalah mati sebelum mati, atau mutu qabla anta muti, atau mati sejeroning urip, seperti itu. Nah, itu teknik cara, ya, seperti itu. Nah, itu harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya, harus ada yang memimpin teknik cara jalan masuk ke alam akhirat. Jika tidak ada gurunya tidak mungkin. Dan manusia jika tidak masuk ke alam akhirat, alam ruh, rohani, bersemayamnya rohani, ya dia tidak hidup bersama Tuhan, dia hanya hidup di dunia saja. Artinya hidup dengan hawa nafsu dunia, seperti itu, bukan hawa Tuhan atau sifat Tuhan, karena belum di-upgrade, belum diaktifasi rohaninya. Ya, untuk aktivasi rohani, pensucian jiwa, bahasa tasawufnya tazkiyatun nafas, itu ada prosesnya, seperti itu. Jadi untuk hidup bersama Tuhan, manusia harus udkhulu fisilmi kafah, harus praktek ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari alam dunia lewat jembatan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus masuk ke alam akhirat, seperti itu. Nah, barulah manusia itu hidup terhubung dengan Tuhan. Jika manusia di dunia ini tidak praktek, tidak proses ilmu tersebut, maka apapun bentuk ibadahnya, perbuatannya, praktek ajaran agama hanya sebatas dunia saja, belum sampai mencapai akhirat, atau belum bisa terhubung dengan Tuhan, ngambang bahasanya. Maka ada yang memerintahkan, kita ketahui para tokoh agama khususnya Islam, disuruh bersolawat, ya, banyak yang bersolawat agar mendapat syafaat. Ya, sholawat itu bukan hanya diucapkan, tapi pembawa si syafaat itu siapa? Ya, utusan Tuhan, yaitu ulil amri minkum itu di zaman ini. Kalau dulu para nabi-nabi, para rasul-rasul, sekarang penerusnya beliau-beliau yang fungsinya sama seperti para nabi, bukan sebutan nabi, bukan sebutan rasul, tapi fungsinya sama, tugasnya sama, membawa risalah ajaran, ilmunya sama yang dibawa, karena waris dari beliau-beliau, para utusan-utusan Tuhan, para nabi-nabi terdahulu, para kekasih-kasih. Namun sebutannya kekasih pun sama, hanya sebutan nabi saja yang beda dan sebutan rasul, seperti itu. Jadi di zaman ini adalah ulil amri minkum, sebutannya sebagai guru rohani yang zahir. Di balik guru rohani yang zahir ada guru rohani yang tidak zahir. Kalau disebut bahasa kapitayan itu guru sejati atau guru waskito. Kalau bahasa Nasrani Ruhul Kudus. Kalau bahasa Hindu Atma,
dan sebagainya. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi mari kita pahami bersama bahwa ajaran agama adalah ajaran rohani. Jadi manusia harus masuk ke alam akhirat, tempat bersemayamnya rohani, baru dia bisa hidup bersama Tuhan, hidup terhubung, tersambung dengan Tuhan. Ya, udkhulu fisilmi kafah. Jika tidak, belum praktek ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu fisilmi kafah, masuk dari alam dunia ke alam akhirat, ya, perjalanan dari alam dunia ke alam akhirat, dari fisik ke metafisik lewat metodologi, ya, cara jalan, rukun syarat dan tekniknya, dan lewat guru pembimbing yang memimpinnya, tidak akan mungkin manusia itu hidup bersama Tuhan. Maka hidup bersama hawa nafsu duniawi atau kemelekatan dunia, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, uraian dari kajian pagi hari ini tentang hidup bersama Tuhan, ya, melalui ulil amri minkum, ilmu rohani, ajaran rohani, agama rohani, dan praktek ta'awud, yaitu berlindung pada Allah, masuk ke alam akhirat lewat jembatan Shiratal Mustaqim sekarang juga, bukan nanti. Lewatnya adalah baiat mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati, kalau bahasa Jawa mati secerone urip. Demikian saudara-saudaraku, ya. Salam kebangkitan rohani, salam kebangkitan kesadaran rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Salam kebajikan, salam cinta kasih, rukun dan damai. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.